Juliet, Mama mau cucu. Mama nggak lihat apa mereka mesti pakai seragam. Iya, emang Papa nggak mau nimang cucu. Jadi kapan Snow? Mom, Mama tuh. Mom, Rose. Roslyn. Sing sabar yo Mike. Mom, Ini pertama kalinya aku melihat Snow sesedih ini. Snow, lo gak usah khawatir. Mama pasti akan segera sembuh. Juliet. Waktu Mama hamil gua, Mama didiagnosa leukemia stadium 1. Tapi waktu itu Mama bersikeras nggak mau di kemo. Dia takut gua kenapa-napa. Snow, Jadi Mama start pengobatan tuh setelah gua lahir. Kalau aja Mama mulai lebih awal, kalau aja. Snow, maaf. Mungkin ini terdengar egois. Tapi gue berterima kasih banget sama Mama. Karena dengan begitu, lo bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Dan gue bisa ketemu sama lo. Gue yakin Mama gak pernah nyesel sama keputusannya. Snow, lihat gue. Ini bukan kesalahan lo. Jadi jangan terlalu nyalahin diri lo sendiri. Lu mau kemana? Tidur di bawah kayak biasa. Berarti selama ini bukan cuma gue doang yang deg-degan. Ternyata dia juga. Juliet, gua nggak mau tidur sendirian malam ini. Finally, my home's at home. Sumpah banget Mama 3 minggu di RS. Welcome home, Ma. Oh, kesayangan Mama. Juliet, sini deh. Ini kesukaan kamu kan? Pancake durian. Ada yang jual di jalan terus Mama beli deh. Ih, kok nyengat banget ya baunya? Juliet, lo nggak apa-apa. Juliet, kamu kenapa nak? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Juliet, jangan-jangan kamu hamil ya? Good Alhamdulillah. job Snow. Ini beneran. Di dalam sini ada baby. Mantap nak. Akhirnya aku punya cucu. Putriku hebat. Juliet, lo tau boneka Annabelle ini nggak? Emang beneran ada hantunya ya? Mana serem banget lagi bentuknya. Tenang aja, gak usah takut. Itu cuma pas di filmnya aja kok. Soalnya wujud asli dari boneka Annabelle itu seperti ini. Ih, lucu deh aslinya. Walaupun lucu, tapi boneka ini amat sangat berbahaya. Kok bisa? Pada tahun 1970, ada seorang ibu yang membeli boneka ini di toko barang antik sebagai hadiah ulang tahun ke-28 untuk putrinya yang bekerja sebagai seorang perawat bernama Donna. Hah? Karena suka banget, Donna membawa boneka ini ke apartemennya. Dia tinggal berdua bersama temannya, Angie. Awalnya semua baik-baik saja, sampai satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Gimana tuh? Boneka itu berpindah-pindah tempat sendiri, terus tiba-tiba muncul bercak merah, seperti noda darah yang bocor dari dalam tubuh boneka itu. Ih, merinding. Karena penasaran, Donna sama Angie memutuskan untuk membawa boneka ini ke dukun, buat nanya-nanya gitu. Dan ternyata, boneka itu benar dirasuki arwah anak kecil perempuan, bernama Annabelle. Serius? Kok bisa? Katanya, Annabelle meninggal karena dan jasadnya dikuburkan di area sekitar kompleks apartemen Donna dan Angie. Waduh, Setelah mendengar hal itu, Donna sama Angie merasa kasihan dan membiarkan Annabelle tinggal bersama mereka. yang bener aja. Tapi kok feeling gua nggak enak ya? Suatu ketika, Lu tunangan Angie datang untuk menginap di apartemen. Lu yang menunggu Angie tak kunjung pulang pun tertidur. Namun tak lama, ia merasakan sesak, seakan-akan tidak bisa bernafas. Saat Lu membuka mata, dia melihat boneka Annabelle sedang mencekik lehernya. Dengan sekuat tenaga, Lu berusaha melepaskan diri dan segera lari keluar. Kan, mata
lempeng. Kemudian Lu memberitahu Angie tentang hal mengerikan yang ia alami, serta membujuk Luna untuk membuang boneka Annabelle. Tapi tak disangka, cerita boneka Annabelle ini menyebar, menjadi viral, hingga terdengar oleh paranormal yang terkenal pada masa itu, yakni Ed dan Lauren. Terus, Berbagai investigasi pun dilakukan, dan boneka Annabelle dinilai sangat berbahaya. Karena ia memiliki kekuatan jahat, yang mampu menyerang dan mencelakai siapapun yang tidak ia suka. bisa jadi nggak sih? Mungkin aja si Annabelle nggak mau Angie diambil sama lu. Makanya dia, posesif amat dah. Akhirnya, demi alasan keamanan, Ed dan Lauren meminta boneka Annabelle agar diletakkan di museum mereka. Berarti sampai sekarang masih ada dong boneka Annabelle-nya? Yap, Annabelle disimpan dalam sebuah lemari kaca yang dijaga oleh mantra-mantra khusus di Warren Occult Museum. Tak lupa dicantumkan peringatan supaya pengunjung tidak sembarangan menyentuh apapun yang ada di sana. Tapi kalau nggak sengaja di mana? Konon katanya, ada salah seorang pengunjung yang melanggar aturan ini. Ia dengan iseng membuka kotak kaca Annabelle. Dan ia dikabarkan meninggal karena kecelakaan di perjalanan pulang dari museum. Astaga! Jangan-jangan Annabelle yang... Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat Pan AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, "Ini di mana?" Juan, sang petugas bandara, menjawab, "Kalian berada di Bandara Udara Caracas." Iya. Nggak lama, pilotnya bales, "Kami Pan AM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, "Apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992. Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Aku nggak tahan. Jangan dilepas, Juliet. Kamu tahu kan, kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja, Snow. Aku akan ingat untuk selalu senyum. Sakit. Lin, kamu nggak senyum? Kode merah. Lin, senyum, Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum, Juliet. Makasih. Apa? Diva, koit dong. Koit dong. Kavian, mereka memantau kita. Ayo senyum, Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Sayang, hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih. Makasih, Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, urusan mamaku. Koit dong. Koit dong.
Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga, please. Ya. Syara. Aku senyum kok, aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih, Aku cuma mau kamu bahagia. tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua itu buat kamu, sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Celo sini. Napa? Kucing punya kartu buat Celo. Kemarin kan Celo ulang tahun. Ini beneran buat Celo. Bener. Boleh Celo buka nggak? Boleh. Ayo kita buka. Yang mana dulu ya? Mana? Ini deh. Oke. Camping. Buka. Kartunya apa ya? Ini. Apa nih? Pak, itu apa? Gak ada plastiknya. Wah, Minion guys. Apa nih? Oh my god. Tas Minion guys, lucu banget. Anci kucing. Ada beruangnya. Udah beruangnya. Buka. Ini pasti kesukaan Celo banget deh. Ini guys, Ini ada bunyinya. gagal. Udah ya, bukannya asal-asalan aja ya guys. Iya. Gak bisa diserek gitu loh. Sedih. Ya rusak. Kucing gimana nih? Dapat apa ya guys? Tolong banyak buka mata. Dapat warna apa guys? Lucu banget. Lagi guys. Ini buat papanya Celo. Apa aku? Oh, buat pacarnya Celo aja sih. Jangan juga. Harusnya buat aku boleh nggak? Jangan. Ya apa sih? Nah itu buat Axel ya. Kenapa jadi ngomongin buat Axel? Wah. Sekarang kasih koko aja. Oke, buat Elliot ya. Wah, dapat jaket guys. Wah, keren nggak? Aja lah, mau pakai ah. Oke. Celo suka nggak? Belum pakai. Ya lo jadi kayak anak geng motor. Wih. Ngeng. Yo, what's up bro? Yo. Juliet, kita main ketua-ketuaan yuk. Ayo. Yes, aku yang jadi ketuanya. Ais, kamu nyanyi susu semangka ya. Oke. Gimana ya lagunya? Minum susu, makan semangka. Ais, Wah, kalian pernah dengar permainan ketua-ketuaan nggak? aku tahu. Semua yang main harus nurutin perintah ketua kan? Benar banget, yuk mulai. Gue nggak mau ah. Cupu lu Juliet, ayo Snow. Gaslah. Aku harus melindungi Snow. Ya udah, gue gabung. Oke, gue ketuanya. Kalian harus lompat 100 kali. 100 selesai. 100 beres. 100, 99. Aku nggak kuat lagi. Mona. Sekarang gue yang jadi ketuanya. Kalian nggak boleh kedip selama mungkin. Yang kedip duluan, dia yang kalah. Aduh, mataku perih banget. Semangat.